Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar bersama mengenai fetal skull, yaitu anatomi pembentuk dari kepala janin. Baik, secara umum, fetal skull itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang disebut sebagai viscerocranium atau tulang pembentuk wajah. Yang kedua adalah neurocranium atau tulang yang melindungi otak. Jadi ada dua bagian besar di sini, viscerocranium, tulang pembentuk wajah, dan neurocranium adalah tulang yang menyelimuti otak. Baik, kita masuk ke bagian-bagian dari viscerocranium. Baik, ini adalah bagian dari viscerocranium. Jadi viscerocranium itu adalah tulang pembentuk wajah ini, terdiri dari ini yang disebut sebagai os mandibularis atau tulang rahang bawah. Kemudian yang berwarna agak kemerahan ini disebut sebagai os maxillaris, jumlahnya sepasang. Kemudian ada os palatum atau palatinum, yaitu tulang langit-langit mulut. Ya, kalau mulut dibuka, kemudian ada langit-langitnya, itu disebut sebagai os palatum atau os palatinum. Kemudian ada os nasal atau tulang hidung, ya, tulang hidung ini, ya. Kemudian ada os lakrimal, ya, os lakrimal ini atau disebut sebagai tulang air mata. Ini os lakrimal. Dan yang terakhir adalah os zygomaticum atau yang disebut sebagai tulang pipi. Itu adalah tulang yang di pembentuk wajah atau viscerocranium. Sedangkan neurocranium itu terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama adalah os frontalis, ya, di mana itu os frontalis adalah pada kepala bagian depan, ya. Jadi ini disebut sebagai os frontalis. Kemudian bagian paling atas ini disebut sebagai os parietalis. Os frontalis tadi jumlahnya sepasang, os parietalis juga berjumlah sepasang. Jadi yang di pinggir ini, kanan dan kiri, dekstra dan sinistra ini yang disebut sebagai os parietalis. Kemudian yang ada di bawahnya, ini disebut sebagai os temporalis. Berjumlah sepasang juga. Di depan os temporalis ada os splenoidalis. Ya. Jadi di sini ini adalah parietal, yang di sini temporal, ya. Dan yang sebelah sini, ya, ini adalah splenoidal. Kemudian ada os yang disebut ethmoidal, ya, antara mata dan hidung ini ada os namanya adalah ethmoidal. Dan satu lagi di bagian belakang yang disebut sebagai os occipital. Jadi ini adalah occipital. Oke, jadi neurocranium terdiri dari sepasang os frontal, sepasang os parietal, sepasang os temporal, sepasang os splenoidal, sepasang os ethmoidal, dan os occipital. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sutura. Ya. Sutura adalah penghubung antara tulang. Ya. Di dalam neurocranium ini terdapat beberapa sutura. Yang pertama, ya, kalian bisa lihat di gambar maupun di pantum ini,
ada satu sutura yang di depan, ya, yang membagi antara os frontal dengan os parietal. Ini disebut sebagai sutura coronalis. Ya. Kalau yang membagi dua os frontal, yang di depan ini kecil, disebut sutura frontalis. Yang membagi os parietal kanan dan kiri namanya sutura sagittalis. Ini sutura sagittalis. Dan yang membagi antara os occipital dengan os parietal adalah sutura lambdoidea. Jadi suturanya ada 4, yaitu 1 sutura frontalis, sutura coronalis, sutura sagittalis, dan sutura lambdoidea. Sebetulnya sutura di dalam corona, ya, di dalam tulang kepala ini sangat banyak, ya, tetapi tadi 4 besar itu yang harus kita pahami. Selanjutnya merupakan bagian penting juga adalah fontanella atau ubun-ubun. Kepala memiliki 2 ubun-ubun, yaitu ubun-ubun kecil yang terletak di posterior dan ubun-ubun besar yang terletak di anterior. Kita menyebutnya ubun-ubun adalah fontanella. Karena dia terletak di belakang, maka ubun-ubun kecil disebut sebagai fontanella posterior. Atau nama lainnya adalah occiput. Sedangkan ini ubun-ubun besar atau disebut fontanella anterior atau nama lainnya adalah brekma. Ya. Oke, kalau ini penampang dari atas ini akan kelihatan sutura frontalis, sutura coronalis, sutura sagittalis, dan sutura lambdoid. Ya, ini fontanella posterior di bagian belakang atau occiput, dan ini fontanella anterior atau brekma. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ukuran-ukuran kepala janin. Baik, di dalam ukuran kepala janin ada beberapa macam ukuran tergantung pada presentasi apa nantinya. Apa itu presentasi? Presentasi adalah bagian terbawah dari janin yang nanti akan kita yang akan digunakan ketika proses persalinan untuk menentukan pada proses persalinannya itu seperti apa. Baik, untuk ukuran yang pertama adalah disebut sebagai suboccipitobregmatica. Oke, tadi kita sudah tahu apa itu occiput. Occiput adalah ubun-ubun kecil. Maka suboccipito, ya, suboccipito berarti daerah di bawah occiput. Bregma tadi mana? Bregma adalah ubun-ubun besar. Jadi ukuran disebut sebagai suboccipitobregmatica dengan diameter 9,5. Janin memiliki presentasi adalah belakang kepala. Kenapa kita sebut belakang kepala? Karena janin memiliki sikap fleksi maksimal. Artinya dia menunduk secara maksimal, di mana dagunya akan menempel kepada dada. Ya, jadi akan menunduk secara maksimal. Nah, janin akan menunduk secara maksimal, maka ukuran diameter kepalanya adalah
suboccipitobregmatica. Presentasinya belakang kepala. Apa penunjuknya? Apa itu penunjuk? Penunjuk adalah bagian yang akan kita temui ketika nanti kita melakukan pemeriksaan dalam. Ya, akan kalian pelajari di semester-semester berikutnya. Apa penunjuknya pada presentasi belakang kepala? Penunjuknya adalah ubun-ubun kecil. Ya, oke, saya ulang sekali lagi. Pada ukuran janin yang disebut suboccipitobregmatica adalah dengan ukuran 9,5 dengan lingkar kepala 32 cm, presentasinya belakang kepala. Presentasi belakang kepala, sikap janinnya fleksi maksimal dengan penunjuk ubun-ubun kecil. Yang kedua, baik, kita bisa lihat gambar di sini, gambar A ini adalah yang disebut sebagai ukuran sikap janin fleksi maksimal. Sikap janin fleksi maksimal tampaknya seperti ini. Ukurannya adalah suboccipitobregmatica. Dengan diameter kepalanya 9,5 cm dengan lingkar kepalanya 32 cm. Sikap bayi seperti inilah dengan ukuran kepalanya disebut suboccipitobregmatica. Yang kedua, ketika bayinya seperti ini, ya, oke, ini namanya adalah occipitofrontalis. Presentasinya apa kalau seperti ini? Presentasinya puncak kepala. Jadi janinnya tegak begini. Ya, fleksi saja dia. Ya. Jadi tegak begini. Ini sikap janinnya disebut fleksi, presentasinya namanya puncak kepala, ukuran kepalanya namanya occipitofrontalis. Jadi dari sini, dari occipito menuju frontalis. Jadi bayinya seperti ini. Apa penunjuknya? Penunjuknya adalah bregma atau ubun-ubun besar. Berapa diameternya? Diameternya adalah 11,75 dengan lingkar kepalanya adalah 34 cm. Maka sikap janinnya akan seperti ini, disebut sebagai fleksi. Yang ketiga adalah sikap janin defleksi ringan, ya. Jadi dia dongak sedikit, begitu ya. Dia agak dongak sedikit. Itu sikapnya namanya defleksi ringan, seperti pada gambar C ini. Ini janinnya, sikapnya namanya defleksi ringan. Presentasinya adalah presentasi dahi. Ukuran kepalanya adalah occipito-mentalis. Jadi dari occipito, ubun-ubun kecil, ke mentalis. Ya. Mentalis atau mentum kemarin adalah dagu. Adalah dagu. Berapa ukuran diameternya? Ini ukuran diameternya adalah 13,5 cm dengan lingkar kepalanya adalah 35 cm. Apa penunjuknya? Penunjuknya adalah glabella. Ingat kemarin ya, glabella itu di mana? Glabella adalah tulang di antara kedua mata ya. Jadi ini namanya adalah glabella. Baik, di sini ini adalah glabella. Penunjuknya adalah itu. Sikap janin yang terakhir pada presentasi kepala adalah defleksi maksimal. Jadi bayinya dongak secara maksimal.
Ini disebut sebagai presentasi muka. Dengan ukurannya adalah submento bregmatica. Mento adalah dagu, submento artinya di bawahnya. Jadi janinnya akan seperti ini. Donga. Submento bregmatica. Apa penunjuknya? Penunjuknya dagu. Ukurannya berapa? 9,5. Lingkar kepalanya 32 cm. Nah, ini adalah beberapa ukuran kepala pada presentasi kepala janin. Oke, kalau gambar berikut ini adalah beberapa macam presentasi selain kepala. Jadi ada presentasi bokong, ya, beberapa variasinya, gitu ya, bisa dilihat di gambar ini. Baik, mungkin itu saja materi praktikum pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.